Oh, nah, tanda salib itu sendiri ya, kalau di dalam bahasa Latin khususnya ritus, Latin ya atau Katolik gitu ya, dinamakan dengan Signum Crucis ya, Crucis. Nah, mohon maaf kalau misalkan logatnya belum terlalu mirip karena saya bukan Romo, karena hanya umat awam biasa. Jadi mungkin kalau baca-baca tentang Latin ini perlu diperbaiki, ya silakan nanti tolong diperbaiki ya bagi yang mau masuk ya. Jadi disebutnya dalam bahasa Latin itu disebut dengan Signum Crucis ya. Nah, didefinisikan sebagai sebagaimana berikut ya. Adalah sebuah gerakan tangan ya secara ritual yang dilakukan oleh para anggota dari banyak cabang kekristenan gitu ya. Yaitu termasuknya adalah Katolik, baik ritus Latin atau Barat ya, dan juga Katolik ritus Timur, dan juga dipelihara oleh gereja Ortodoks ya. Namun tidak semua cabang kekristenan, artinya di luar dari yang hierarki ini ya, yang masih menyebut dirinya adalah Kristen gitu, menggunakan tanda salib. Jadi tidak tidak semuanya ya, jadi hanya yang kalangan hierarki saja, yaitu ya Katolik ya, baik ritus Latin ataupun ritus Timur dan juga Ortodoks gitu. Nah, tanda salib sendiri, ada beberapa jenis ya teman-teman, ada yang disebut dengan tanda salib kecil, kemudian ada tanda salib 3 jari, ada tanda salib 5 jari gitu ya. Nah ini, apa namanya, ada perkembangannya, nanti akan kita ulas ya. Nah, tanda salib yang paling sering kita jumpai terutama di Indonesia ya, adalah yang seperti ini ya, menggunakan, 5 jari ya, 5 jari kemudian, dimulai dari kening ya, dengan mengucapkan di dalam nama Bapa, kemudian turun menuju, diafragma ya, itu di antara dada gitu ya. Kemudian bergerak ke arah kiri, kemudian ke kanan ya. Jadi dalam nama Bapa dan Putra ya, di bawah di perut lagi, di apa, dada gitu ya. Kemudian bergerak ke arah kiri ya, bahu kiri ya, dengan menyebutkan kata Roh Kudus gitu. Nah, ini biasanya, ciri khas dari ritus Latin atau Katolik Roma yang saat ini, cukup besar ya jumlahnya di Indonesia ini gitu. Ada kurang lebih kalau data yang tidak salah ada 8 jutaan ya, umatnya itu udah 8 juta lebih lah ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, tanda salib ya dengan 5 jari ya, ini adalah, ciri khas dari ritus Latin, ritus Roma. Nah, namun apakah ada, jenis lain? Ya ternyata ada juga ya. Nah, yaitu tanda salib ritus Timur ya, baik itu digunakan oleh, Katolik ritus Timur dan juga kalangan Ortodoks ya. Berbeda ya, kalau tadi maknanya ya, kalau 5 jari itu melambangkan 5 luka-luka Yesus Kristus ya. Nah, kalau Ortodoks ataupun Katolik Timur itu menggunakan, cara yang agak berbeda gitu ya, yaitu dengan jari telunjuk, tengah dan, jempol atau ibu jari ya, itu dirapatkan ya seperti ini, bisa teman-teman lihat gambarnya ya. Kemudian 2 jari ini ditekuk seperti ini gitu ya. Nah, nanti maknanya akan diperdalam lebih jelas dengan narasumber kita yang kedua ya. Nah, gerakannya seperti apa? Sama seperti yang tadi, dimulai dari kening ya, kemudian turun ke arah pusar gitu ya. Kemudian mulai dari bahu kanan terlebih dahulu dan diakhiri di, bahu yang kiri begitu. Bacaannya apa? Sama, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya gereja Katolik pun juga memelihara tradisi seperti ini ya, baik dengan ritus Timur, ritus Barat gitu ya, atau, Latin ataupun Timur gitu, eee, punya gaya atau ciri khasnya. Nah, apakah, kita boleh menggunakan yang misalnya kita sebagai yang Latin ya, boleh nggak sih pakai yang, eee, ritus Timur gitu ya, menggunakan tanda salibnya seperti itu? Ya boleh-boleh saja gitu. Ya, selama tidak jauh dari maknanya. Hanya memang secara normatif ya, yang digunakan di Indonesia itu menggunakan, 5 jari gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang tadi ada tanda salib kecil. Nah, tanda salib kecil ini kalau,
teman-teman lihat gitu ya, itu adalah pada saat misa itu terlihat sekali, yaitu ya pada saat menuju bacaan Injil. Nah, ya kan? Dimuliakanlah nama Tuhan gitu ya, terpujilah Kristus. Nah, itu membuat tanda salib kecil mulai dari kening ya, ini melambangkan menyucikan pikiran kita, kemudian lisan kita atau mulut kita, kemudian di dalam, tengah-tengah dada itu sebagai lambang menyucikan hati kita, begitu. Nah ini ternyata sorry, ya, ya seperti itu ya. Jadi, tanda salib, kecil itu ya biasanya digunakan, sebagai pengantar untuk, bacaan Injil ya. Nah ini adalah bentuk dari penghormatan ya, gereja atau bentuk dari penghormatan ya tradisi ini kepada Allah Tritunggal dan sekaligus juga mempersiapkan, diri kita secara penuh teman-teman gitu ya, ketika kita ingin membaca dari bacaan Injil gitu ya dan itu diterapkan setiap kali di dalam, misa.